Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang sudah bergabung malam hari ini, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih semua yang sudah bergabung memenuhi undangan, bukan undangan saya tapi undangan dari langit. Semoga ini menjadi catatan amal sendiri buat kita semuanya, dan ini malam spesial karena malam ini sudah memasuki bulan Maulid. Semoga dengan ngaji ini adalah bentuk kecintaan kita yang semakin tebal kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang baru bergabung, ada saudara saya di Tuban, Mas Mufid, tapi di Jakarta. Kemudian ada Mbak Kes dan Mas Karyono di Tuban Kota, ada Mas Ali, ada Mas Mat di Mubulan, ada banyak ini yang mungkin baru bergabung nanti. Malam ini kita akan mengkaji kitabnya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim, semoga dengan mengaji ini kita mendapatkan keberkahan dengan sebaik-baiknya ala kita. Jadi kita ngaji belajar memahami, memaknai, dan mendapat pelajaran dan apa-apa yang ada di dalam kitab ini dalam bentuk kita berpikir untuk meneladani Nabi kita melalui para ulama-ulamanya. Untuk itu Mas Solihin yang akan mengajari kita mencetak ilmunya Mbah Hasyim melalui beliau, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Khususan ila ruhil musannif fi hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubi mutabi'atihi alaihi assalatu wassalam. Halaman 7 Pak Prage. Halo. Bisa didengar nggih? Nggih, saged. Nah, halaman 7 nggih. Nggih, sebentar. Wujubi mutabi'atihi alaihi assalatu wassalam, yaitu pasal menjelaskan wajib mengikuti Rasulullah. Kalau yang pasal pertama itu wajib iman, dibuktikan dengan apa? Dengan meyakini dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang kedua wujubu taatihi. Jadi wajib taat kepada Rasulullah. Nah, bentuknya apa itu? Nah, itu seperti yang disampaikan Rasulullah, man atau apa? Idza nahaitukum an syai'in fastanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Yaitu apa? Taat kepada Rasulullah itu apa? Menjauhi semua larangannya dan melakukan perintahnya semampu kita. Nah, hadisnya seperti itu juga ada di Arba'in Nawawi. Kemudian yang sekarang wajib mengikuti Rasulullah. Nah, ini penjelasannya di kitabnya Mbah Hasyim. Yajibu ala kulli mukallafin mutabi'atuhu alaihi assalatu wassalam wa imtisalu sunnatihi wal iktida'i bihadihi. Jadi wajib kepada semua orang mukallaf, yaitu yang sudah balik muslim seperti kita, itu apa? Wajib mengikuti Rasulullah dan menjalankan sunnahnya Rasulullah dan mengikuti petunjuknya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sekalian
cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Yuhibbukum Allah, maka Allah akan mencintai kamu semuanya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan memaafkan semua dosa mereka. Wallahu ghafurun rahim, dan Allah adalah zat yang maha pemaaf dan maha yang welas. Nah, ini surat Ali Imran 31. Ayat ini turun ketika orang Yahudi, orang Nasrani itu membanggakan diri. Nahnu abnaullah katanya. Nah, istilahnya itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika diajak bicara tentang Islam, mereka malah membanggakan, loh saya itu loh anaknya Allah. Nah, gitu. Nah, terus turunlah ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Nah, ikutilah Rasulullah. Nah, ikuti Rasulullah itu apa? Itba'u syariatin wasunati Rasulillah. Itu apa? Mengikuti syariatnya Rasulullah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Nah, di situ ada kalimat mahabbah. Nah, mahabbah. Nah, tingkatan mahabbah itu apa? Nah, menurut Imam Bajuri, ikuman yafrohu li farhika wa yahzinu li hasnika. Ayat hola mahabbatu fi a'dhoika wa yaftika bimalihi. Nah, orang dikatakan senang itu tandanya apa? Nah, jika kita itu senang, maka dia ikut senang. Jika kita susah, maka dia akan ikut susah. Nah, Watakhol lalat mahabbatu fi a'dhoika. Nah, dan dia orang itu senang dengan yang kita miliki, bisa dari sisi wajah dan lain sebagainya. Wa yaftika bimalihi. Nah, dan dia berani mau berkorban menggunakan hartanya. Nah, itu baru dikatakan orang yang cinta katanya. Jadi tanda-tandanya orang cinta itu menurut Imam Bajuri itu adalah kalau saya senang berarti dia ikut senang, kalau saya susah dia ikut susah, kalau saya susah kekurangan pendanaan dan sebagainya dia mau mengeluarkan untuk itu. Nah, kalau Khalil, nah kan makanya ada Khalilullah, ada kata Habibullah, nah kayak gitu. Nah, kalau Khalil itu sama, cuma tidak sampai yufdika bimalihi, itu Khalil. Nah, terus di situ dijelaskan as-sodiq, berarti kalau yang disebut teman itu bagaimana? Ini kan ada cinta, mahabbah, ada Khalil, terus teman itu bagaimana? Man yafrahu li farhika wa yahzinu li husnika. Jadi yang disebut sodiq atau teman itu adalah kalau kita senang dia ikut senang, kalau kita susah dia ikut susah. Ini kelihatannya sepele, tapi biasanya kalau teman kita itu agak gimana gitu, kita oh iya alhamdulillah aku gak koyo iku. Nah, Imam Syafi'i terus ini berkata, qala Imam Syafi'i man talaba sadiqan ghairu aibin faqad at'aba nafsuhu. Barang siapa yang mencari teman dan berharap teman itu tidak ada aibnya, faqad at'aba nafsu, maka dia akan capek dengan dirinya sendiri. Nah, itu kalau kita bicara tentang itu. Wa man ataba ihwanahu ala kulli danbin faqad aksara a'dahu. Tetapi sebaliknya, kalau kita sering membicarakan aib teman atau saudara kita, setiap aib itu kita bicarakan, faqad aksara a'dahu. Nah, musuhnya nanti pasti akan banyak. Jadi yang pas yang apa? Ya kita ikut ta'ah Rasulullah, seperti dawuhnya Hadratus Mbah Hasyim mengutip hadis Rasulullah tadi. Semua larangannya kita tinggal, perintahnya kita lakukan semampu kita. Nah, termasuk ya diantaranya kan nggak usah gunjing kancane. Itu insya Allah kancane, itu insya Allah nanti bisa diterima di mana-mana. Kemudian waqala ta'ala
qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihi an-nabi al-ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Nah, ini juga menggunakan kata wattabi'uhu. Nah, yaitu apa? Kul ya ayyuhan nasu, kul katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nasu wahai para manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an, bahwasanya saya Muhammad di sini adalah utusan Allah kepada kamu semuanya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang mana Allah itu adalah zat yang menguasai langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah zat yang hidup, yang menghidupkan, wa yumitu, dan yang mematikan makhluk. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu siapa? An-Nabi al-Ummi. Nah, Nabi yang Ummi. Nah, itu sering nanti itu ada penjelasannya. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Nah, yang mana beriman kepada Allah dan kalimatnya Rasulullah dan kalimatnya Allah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka ikutilah Rasulullah agar kamu mendapatkan petunjuk. Sudah ya. Nah, wattabi'uhu ini bagaimana? La'allakum tahtadun ini. Nah, itu kalau ada kalau dalam masa generasi Rasulullah itu ada yang kita sering sebut sahabat. Sahabat itu menurut Imam Syafi'i adalah orang yang Islam pada masa Rasulullah dan melihat Rasulullah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, terus bagaimana yang waktu itu murtad, muslim, murtad, terus muslim meneh? Nah, apakah itu termasuk sahabat? Oh iya, termasuk. Tapi kalau sudah dulunya murtad, terus muslim, terus murtad, terus muslim, terus murtad meneh iku piye? Nah, itu ada salah satu contoh Abdullah bin Khattab. Nah, itu waktu penaklukan Mekah, Rasulullah bilang orang ini wajib dihilangkan nyawanya untuk yang orang yang kedua itu. Nah, sehingga wattabi'uhu itu ada makna dan ada simbolnya. Seperti apa kata sahabat tadi, mengikuti Rasulullah itu bagaimana? Nah, ternyata kalau dari peristiwa Abdullah bin Abi Sarah ini yang disebut mengikuti Rasulullah itu adalah orang yang mengikuti keyakinannya Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Salah satu contoh yang nanti di hadis Sahih Bukhari itu ada perawi hadis dari Rasulullah itu masuk Islam setelah Fathul Mekah, itu masih saudaranya siapa? Itu masih saudaranya Abu Jahal. Mereka masuk golongan ini karena apa? Karena mengikuti ajaran tadi. Dan Abu Jahal tidak dianggap bagian daripada itu. Nah, kira-kira itu. Itu di hadis nomor 2 kalau tidak 3 itu. Kemudian fala wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Tuhan kamu, la yu'minuna, mereka tidak beriman hatta yuhakimuka, sehingga Rasulullah ini menghukumi di antara fima sajara bainahum, yang mana di antara mereka itu terjadi perbedaan atau sulayan. Sumala yajidu fi anfusihim harajan. Nah, kemudian mereka tidak keberatan dengan hukum yang disampaikan oleh Rasulullah. Mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Yang qadu li hukmika. Yaitu apa artinya? Mereka itu mengikuti hukumnya Rasulullah. Inqiyadan kamilan, dengan apa? Kelawan mengikuti sempurna.
Maksudnya apa? Yang dulu pernah itu loh. Apa itu? Peristiwa yang Rasulullah mendamaikan di antara para orang Mekah waktu itu. Nah itu qala Rasulullah walladzi nafsi biyadihi la yu'minu min ahadikum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Nah, artinya disebutkan demi zat yang ini la yu'minu ahadukum. Nah, tidak beriman di antara kamu semuanya hatta yakuna hawahu sehingga apa nafsunya tabaan lima jitu bihi, yaitu apa mengikuti yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah itu bagaimana kita memahaminya. Nah apakah segala hal yang disampaikan Rasulullah itu bersifat syariat, dari cara pakaian, cara bicara, semuanya itu. Nah ternyata Imam Thohir Ibnu Ashur itu menulis di kitab Maqasidus Syariahnya itu ketika siapa Bariroh Bariroh ini istrinya Muiz. Nah ternyata Bariroh sama Muiz ini dulunya sama-sama budak. Nah ketika Bariroh ini dimerdekakan oleh keluarganya, Bariroh ini ingin pisah dengan Muiz tadi. Nah, karena Muiznya itu sangat sayang dengan istrinya tadi Bariroh ini, maka mintalah kepada Rasulullah agar menasehati Bariroh tidak minta cerai. Nah, ternyata Bariroh menjawab gini, apakah ini perintah dari Allah? Tidak, saya sedang memberi nasihat. Oh ya kalau nasihat saya tidak mengikutinya. Maksudnya ada cerita seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara itba'u Rasulillah, nah maka menurut Imam Thohir Ibnu Ashur kita juga harus melihat apakah yang disampaikan Rasulullah itu bagian dari tasyri' atau itu bagian dari fatwa atau itu sedang takdib mendidik atau dia sedang menjadi pemimpin negara. Salah satu contoh biasanya kalau bulan puasa itu kan makanan kurma itu kan pasti lakunya lebih banyak dengan asumsi itba'u Rasulillah. Nah, apakah itu simbolnya? Nah, nanti itu bisa diperjelas di Maqasid Syariahnya Syekh Thohir Ibnu Ashur. Nah, dicontohkan sahabat Bariroh ketika diminta tolong kamu kembali ke Muiz. Malah Barirohnya bertanya balik, apakah ini perintah? Tidak, ini nasihat. Oh ya kalau nasihat saya tidak ikut. Apakah ini dianggap maksiat? Ya tidak. Karena Bariroh menganggapnya pernikahan kan bagian daripada sunnah. Dan dia mungkin lebih mengetahui dengan apa yang ada di dalam keluarganya tadi. Sehingga yang disampaikan Rasulullah adalah bagian daripada nasihat dan bukan perintah. Saya teruskan. Kemudian waqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada pada Rasulullah apa uswatun hasanatun, contoh yang baik. Liman kana yarju Allah wal yaumal akhirah wa dzakarallahu katsiran. Nah, itu. Nah, sementara itba'u Rasulillah itu tidak hanya kalau dari penjelasan di atas itu tidak hanya berkaitan tentang segala sesuatu yang disampaikan Rasulullah itu bagian daripada syariat. Kira-kira itu. Qala Muhammad bin Ali At-Turmudi wa huwa al-ma'ruf bil Hakim At-Turmudi As-Sufi sahibun Nawadiril Usul. Nah, telah berkata Muhammad bin Ali At-Turmudi, dia adalah pengarang kitab Nawadiril Al-Usul, ulama Sufi, walaysa wa bi Abi Sa'at-Turmudi sahibul Jami' as-Sahih, dan dia bukan Imam Turmudi pengarang Imam Turmudi
yang mengumpulkan Jami'us Sahih. Jadi ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, diantaranya ada punyanya Imam At-Tirmidzi. Bukan yang itu, tetapi Muhammad bin Ali At-Tirmidzi ini adalah ulama sufi, pengarang kitab Nawadirul Usul. Nah, mungkin nanti ada teman-teman yang ingin membaca kitab Nawadirul Usul. Nah, Al-Uswah fi Rasulillah. Nah, Al-Uswah fi Rasulillah, uswah pada Rasulullah itu apa? Al-iktida'u bihi, mengikuti Rasulullah, wal itba'ulan mengikuti li sunnatihi, sunnahnya Rasulullah. Batarku mukhalafatihi dan dia tidak dan meninggalkan hal-hal yang berbeda dari Rasulullah fi fi'lin, fi qaulin au fi'lin, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan. Misalnya ya, kalau Rasulullah itu kalau menyampaikan kan nggak pakai marah-marah. Nah, kalau misal saya menyampaikan dengan nada marah-marah, ya berarti saya tidak itba, kira-kira gitu. Wa ani Al Hasan Al Basri, dari Hasan Basri, wa anil Hasan Al Basri, inna aqwaman qalu inna nuhibbullah. Nah, inna aqwaman qalu inna nuhibbullah. Ada beberapa kaum atau masyarakat, mereka berkata inna nuhibbullah. Sesungguhnya kita mencintai Allah. Nah, ternyata setelah ngomong kaum tadi ngomong seperti itu, fa'anzala Allah Ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Baru wiyalan diriwayatake annal ayata nuzilat fi Ka'ab bin Ashraf wa ashabuhu, bahwasanya ayat ini turun kepada Ka'ab bin Ashraf dan teman-temannya, hina qalu, ketika mereka berkata, nahnu abna'ullah, kita adalah anaknya Allah, wa hibba'u, nahnu asyaddu hubban lillah. Nah, jadi Ka'ab bin Ashraf itu membanggakan diri bersama teman-temannya, kita ini loh anaknya Allah dan kekasihnya Allah, dan kita sangat cinta kepada Allah. Nah, maka turun ayat ini, fa'anzalallahu ta'ala al-ayah raddan lidzalikal qauli. Nah, sehingga turun ayat ini, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, sehingga Bahasim menjadikan satu pasal wujubu mutabiatihi alaihi wassalatu wassalam. Jadi wajib mengikuti Rasulullah. Wa fi hadisin rawahu al-Irbad bin Sariyah fi mau'idatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah berkata yang diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah. Itu apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Wajib kamu semuanya berpegangan apa dengan bisunnati, dengan sunnahnya Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Abdu alaiha, berpeganganlah kamu semuanya alaiha terhadap sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin ini bin nawajidi, dengan untubam. Untubam ya, yang di sini dulu istilahnya untuk betul-betul memegang. Wa iyyakum wa muhaddisatil umur. Nah, dan berhati-hatilah kamu sekalian dengan apa? Muhaddisatil umur. Hal-hal baru. Fa inna kulla muhdatsatin iku bid'atun. Karena setiap hal-hal anyar teko bahasane iku bid'atun. Wa kullu bid'atin dolalatun, dan setiap bid'ah itu adalah dolalah. Nah, bid'ah itu apa? Nah, itu nanti kita bisa di ini. Biasanya yang sering digunakan dalil orang-orang yaitu aja.
untuk tahlilan, baca tahlil, baca sholawat, disebut bukan bagian daripada ajaran Rasul ya karena menggunakan dalil ini. Nah, bid'ah ini apa ya? Ya sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, kalau menurut hukum positif hari ini ya sesuatu yang tidak ada teks larangannya berarti hal itu boleh. Semisal kayak kita lagi duduk di sini gitu. Ini kan nggak ada aturan dilarang untuk ke kamar mandi. Berarti yang hukumnya boleh itu. Kira-kira itu. Atau yang ikut di grup ini gitu semisal. Boleh nggak keluar dari pengajian di Zoom ini? Ya boleh. Nggak ada aturan tertulis. Nah, ketika tidak ada aturan tertulis larangan berarti itu boleh. Itu kalau saya lihat beberapa orang cerita itu. Nah, waruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, dan di hadis lain disebutkan Al-Qur'anu sa'bun mustas'abun. Al-Qur'an itu sulit, mustas'abun dan dianggap susah. Oleh siapa? Alaman karohahu. Quran itu susah dan dianggap susah bagi orang yang tidak suka atau membenci Al-Quran tadi. Wahwa al-hukmu dan Al-Quran itu hukum. Faman istamsaka bihadisi. Nah, dan barang siapa yang berpegangan dengan hadis saya, kata Rasulullah, wa fahimahu wa hafidhahu ja'a ma'al Qur'ana. Dan barang siapa berpegangan dengan hadisnya Rasulullah dan memahami Al-Qur'an dan menghafalkannya, ja'a ma'al Qur'an, maka dia akan datang bersama Al-Qur'an. Wa man tahawana bil Qur'an, nah, dan barang siapa yang gampang bil Qur'an wa hadisi dan hadisnya Rasulullah, khosaro mongko rugi adunya wal akhirata di dalam dunia dan akhirat. Umirtu ummati ayyahudu biqauli. Nah, dan saya memerintah umat saya untuk apa? Ayyahudu, ngalap nih, mengambil biqauli dengan perkataan saya, wayuti ulan mentaati umat amri perintah ingsun, wayat tabiu sunnati, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Faman rodiya biqauli faqad rodiya bil Quran, dan barang siapa ridho terhadap apa pernyataannya Rasulullah, maka orang itu telah ridho dengan Al-Quran. Waman rogiba an sunnati, dan barang siapa yang benci terhadap sunnah Rasulullah, falaisa minni, maka bukan bagian daripada Rasulullah. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena ada beberapa syariat yang mana itu dibutuhkan Al-Quran untuk menjelaskan tata caranya seperti sholat. Perintahnya kan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, hadisnya Rasulullah itu menjelaskan itu. Kira-kira itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kasirin fi bid'ah. Nah, amal yang sedikit dalam menjalankan sunnah, nah itu lebih baik daripada amal yang banyak tetapi dalam hal bid'ah. Kira-kira itu. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'atin syahidin. Nah, orang yang berpegangan dengan sunnahnya Rasulullah inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatnya Rasulullah, lahu, nah bagi orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah itu apa? Ajru mi'ati syahidin, pahala 100 orang syahid. Itu susah. Sehingga Izzuddin bin Abdissalam, nah Izzuddin bin Abdissalam itu ketika menjelaskan lebih utama mana antara Nabi dan Rasul, beberapa ulama lain itu lebih
menyebutkan lebih utama Rasul. Karena apa? Rasul juga menyampaikan. Nah, tetapi Izzuddin bin Abdissalam ini mempunyai pandangan lain. Nah, pandangan lain apa? Bahwasanya Nabi itu lebih utama. Karena apa? Karena hubungannya dia langsung dengan Allah. Dia tidak berhubungan langsung dengan makhluk. Maksudnya apa? Ketika hubungan dengan Allah dia baik, maka itu akan terpancar di dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, itu kalau kemarin saya beberapa hari ini baca di Sahih Bukhari itu di kitab Bad'il Wahyi, itu ada 3 hal. Yang pertama itu ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama dan Rasulullah itu gelisah, dia datang ke Sayyidah Khadijah. Nah, jawabannya Sayyidah Khadijah apa? Tidak mungkin Tuhan itu akan menyia-nyiakan kamu. Kenapa? Karena kamu terbiasa orang yang jujur, suka menyambung silaturahim, suka membantu teman kamu yang tidak ada pekerjaan. Orang seperti ini tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Nah, kira-kira itu. Kemudian di hadis berikutnya itu kan cerita tentang awal wahyu kan. Nah, justru dijelaskan Rasulullah itu ketika bahagia apa yang dilakukan. Rasulullah itu ketika bahagia dia adalah menyumbang banyak hartanya. Bahkan Rasulullah ajwadun nas. Nah, bahagianya waktu apa? Ketika turun wahyu. Nah, jadi puncak kebahagiaan Rasulullah itu adalah ketika dia mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, maka kita disunahkan kan, kalau kita lihat kita disunahkan kan, kalau setiap bulan puasa itu banyak-banyak bersedekah, itu mengikuti sunnah ini. Nah, kalau kita forensik atau kita teliti di kita sendiri, yang kita lakukan itu apa? Waktu saya bahagia itu karena apa? Biasanya kalau saya ya senang ya karena mendapatkan nafsu yang saya inginkan itu terwujud. Biasanya setelah itu akan muncul sifat saya yang agak sombong. Oh, ini karena saya dekat dengan Allah, nafsu saya dituruti, gitu. Nah, terus pendapatan saya itu saya simpan sendiri. Nah, kalau Rasulullah tidak, puncak kebahagiaannya adalah ketika mendapatkan wahyu. Nah, ketika mendapatkan wahyu, apa yang dilakukan? Beliau bersedekah. Nah, itu awal-awal ini. Nah, kemudian kita bisa di cross check kenapa Izzuddin bin Abdissalam mengatakan Nabi itu lebih afdol karena hubungannya langsung dengan Allah. Nah, kemudian apa yang disampaikan Rasulullah tadi ini apa? Nah, itu bisa dilihat ketika dengan Raja Hiraklu itu, Pak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Oh, dia menyampaikan tentang tauhid, tentang silaturahim, tentang ini, tentang ini. Siapa yang ikut? Oh, rata-rata orang yang bukan dari kalangan penguasa, bukan orang kaya. Nasabnya Rasulullah bagaimana? Nasabnya baik. Apakah dia anak raja? Bukan. Apakah orang mengira Rasulullah ini punya riwayat dulu semisal korupsi gitu? Oh tidak. Dari dulu dia dikenal orang yang jujur. Apakah ada yang disampaikan Rasulullah ini ada orang lain menyampaikan? Tidak. No. Sehingga sangat jelas betul kenubuan Rasulullah ini tidak bisa diingkari. Nah, seandainya, di antara kita istilahnya itu bisa mengikuti itba Rasulullah dalam hal ini, maka apapun yang kita sampaikan, kira-kira orang tidak akan bisa mengingkari. Karena apa? Riwayat kita, misal riwayat kita itu tidak pernah makan barang-barang yang subhat, juga jarang menyampaikan hal-hal yang bersifat ini bodohi. Terus yang kita lakukan hari ini itu adalah jauh dari kategori-kategori yang akan menyebabkan kita itu tidak dipercaya. Nah, setelah itu baru kalau Rasulullah baru beliau tabligh. Saya mendapatkan ajaran dari Tuhan seperti ini. Secara kebenaran baik riwayat pribadi beliau itu akan sangat susah untuk diingkari.
Nah, kalau kita dalam hal sekarang mengingat hari lahirnya Rasulullah, maka kepribadian inilah yang harus kita ingat-ingat. Jadi kepribadian Rasulullah baik sebelum menerima wahyu dan sesudah menerima wahyu itu tidak berubah. Dan yang lebih penting lagi itu ketika beliau bahagia, itu ketika apa dan apa yang dilakukan. Nah, misal kalau saya kayak gini, dilala sampai hari ini kan belum diganjar punya jamaah, punya santri, punya tempat ini kan. Kalau mau jalur makan ya Mas Ahmad tuh pasti tahu ya cuma dari telur toh. Itu akan mungkin ada beberapa orang yang berasumsi, oh ilmunya gak manfaat, mergo wani karo gurune. Tinggal di forensik aja dilihat aja manfaat itu apa, muridnya banyak atau mengamalkan. Nah, kalau muridnya banyak ya buat dangdutan kan mesti lebih banyak jamaah. Kira-kira nah, maksud saya kenapa Izzuddin bin Abdissalam mengutamakan kenabian dibanding kerasulan, karena kenabian itu akan ada 3 kategori ini. Ketika bahagia dia seperti apa, sebelum dia mendapatkan wahyu itu seperti apa, terus apa yang disampaikan dalam wahyu itu bertentangan nggak dengan nalar? Oh ternyata tidak. Nah, kalau tidak, maka ya dia bisa naik pangkat menjadi rasul. Jadi untuk menjadi rasul itu dia harus mempunyai kepribadian seorang nabi dulu. Kira-kira itu. Saya teruskan ya. Wa qala alaihi assalatu wassalam wa qaji'at apa bimaktubin min Taurat fi katfin kafa biqaumin hamkan wa dolalan ayyar gobu amma ja'a bihi nabiyum ila ghairi nabiyihim au kitabin ghairi kitabihim. Jadi itu ada satu hadis waqoji'a bimaktubin minat Taurat fi kanfin. Nah, jadi setelah ada tertulis di kitab Taurat di potongan tulang itu kafa biqaumin hamkan wa dolalan. Cukuplah seorang kaum itu disebut hamkan itu hamkon itu rontok agak ini. Kalau obrolannya nggak langsung, kalau direkam nggak enak itu. Istilahnya bodoh atau apa itu loh. Wa dolalan lan tersesat. Ayyar gobu amma ja'a bihi nabiyuhum ila ghairi nabihim. Jika orang itu benci terhadap sesuatu yang datang dari nabi kaum itu ila ghairi nabihim, dengan nabi yang bukan dari kaumnya tadi. Au kitabin ghairi kitabihim, atau kitab yang bukan kitabnya. Karena apa? Baik Nabi Musa, baik Nabi Isa, baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Muhammad, itu ajarannya adalah ajaran tauhid. Kok bisa umatnya Nabi Musa tidak mengikuti, kok bisa umatnya Nabi Musa itu benci dengan umatnya Nabi Isa? Maka perlu dipertanyakan. Kalau sekarang, kalau di dunia pesantren, kok bisa satu lembaga ini bisa tidak cocok dengan lembaga yang lain? Nah, itu bisa diteliti. Kok bisa lembaga si A ini kok tidak cocok dengan lembaga yang B? Padahal yang disampaikan adalah ajarannya Rasulullah untuk saling mengasihi. Kira-kira banyak nggak? Kira-kira kan banyak tuh itu. Nah, maka itu dari situ kalau kita mengikuti konsepnya Izzuddin bin Abdissalam secara an-nubuwah itu sudah dipertanyakan. Cuma kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, kita teruskan mengikuti Imam Syafi'i, terlalu kita mencari yang paling benar dalam berteman, maka fakot at'aba nafsuhu, kita akan capek. Ya, yang namanya manusia ya seperti itu. Kira-kira itu. Walau kana musahayan lama wasiahu opo ala at-tibai. Nah, seandainya Nabi Musa itu hidup, kata Kanjeng Rasul itu, maka Nabi Musa akan mengikuti Rasulullah. Bahasa bako qoriban makna apa? Al-mutabi'ah fi kalamil Hakim At-Turmudi.
sudah dijelaskan kata itba itu di Al-Hakim At-Turmudi. Waqat ruwiya anisala bisoleh, dan telah diriwayatkan dari salafus soleh radhiyallahu anhum fi mutabi'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam asarun kasirotun, yaitu apa? Asar itu apa? Kaul para sahabat. Kasirotun yang banyak. Kalau yang dari Rasulullah disebut hadis atau sunnah, kalau dari sahabat disebut asar. Ruwiya Malik bin Anas an Ibni Syihab an rajulin min ali Khalid an Nausala Abdillah. Nah, diceritakan dari Malik bin Anas dari Ibnu Syihab, seorang laki-laki dari keluarga Khalid bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, faqala ya Aba Abdurrahman inna najidu sholatal khaufi wa sholatal hadori. Nah, kita mendapatkan sholat apa? Sholat khauf dan sholat ketika di rumah fil Quran, pada Al-Quran. Wala najidu sholat as-safari, dan kita tidak mendapatkan sholat waktu musafir dalam Al-Quran. Maka dijawab, faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya ibna ahi inna allaha ba'asa ilaina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wala na'lamu syai'an wa inna ma naf'alu kama ra'ainahu. Nah, ini salah satu fungsi hadis itu apa? Menjelaskan sesuatu yang masih umum di dalam Al-Quran. Kemudian baik warawa an Umar bin Abdul Aziz annahu qala. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini siapa? Itu adalah khalifah yang meminta kepada Imam Az-Zuhri untuk membukukan hadis. Jadi hadis secara formal, secara kalau bahasa kita stakeholdernya hari ini itu baru sekitar 200 abad kedua ya. 150 tahun setelah Rasulullah meninggal, itu baru stakeholder kepemimpinan itu meminta agar hadis itu dibukukan. Nah, jadi apakah sebelumnya sudah ada, tapi belum tertata dengan rapi. Nah, baru pada masa Umar bin Abdul Aziz ini itu tertata dengan rapi. Dengan beliau meminta Imam Az-Zuhri. Annahu qala sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa walatul amri ba'dahu sunanan. Jadi Rasulullah dan para pemimpin sesudah Rasulullah telah membuat sunnah-sunnah. Wal akhdu biha tasdiqun bi kitabillah, dan mengambil sunnah-sunnah ini, baik sunnah Rasulullah dan sunnah-sunnah sesudah Rasulullah, iku tasdiqun bi kitabillah, itu percaya dengan kitab Allah, wa istiqmalun, dan menggunakan lito adillah, wa quwwatun ala dinillah. Nah, jadi sehingga dari sini Imam Ahmad bin Hambal itu dia lebih suka menggunakan hadis ahad ya, hadis ahad atau hadis do'if dibanding pendapat. Dalilnya menggunakan ini. Laisa li ahadin apa taghiruha wala tabdiluha wala nadru fi ra'yin man khalafaha wa man iktada biha fa huwa muhtadin. Laisa li ahadin, tidak ada seseorang pun mengganti sunnah Rasulullah ini dan sunnah para pemimpin sesudah Rasulullah. Wa man iktada biha fa huwa muhtadin, dan barang siapa yang mengikuti sunnah ini maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man intansara, dan barang siapa yang membantu atau menolong sunnah-sunnah Rasul ini dan para khulafa rasyidin ini, biha fa huwa mansurun, maka orang itu akan ditolong. Di antara sunnahnya itu ya multan dan lain sebagainya tadi. Wa man khalafaha wa taba'a ghayra sabilil mu'minin walahullah ma tawalla wa asluhu jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang nulayani atau berbeda dengan sunnah-sunnah di atas sunnahnya Rasulullah tadi, wa taba'a ghayra sabilil mu'minina, dan mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, walahullahu ma tawalla. Nah,
Ya. Maka Allah akan mengurusi orang itu atau menguasani orang tadi, wa asluhu jahannam. Orang itu akan masuk ke jahanam. Ketika apa? Dia tidak mengikuti sunnah Rasul. Wasaat, nah dan itu adalah jalan yang sangat Allah jelek. Masih roh tempat kembali nih. Apa nih itu? Wakola sahil al-tusturi usulu madhabina salah satun. Nah, dasar madhab kita itu ada 3 kata ini. Apa itu? Al-iqtida'u bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah fil akhlaki, dalam perkara akhlak, wal af'ali, dan perbuatan, wal aklu minal halal, dan makan dari hal-hal yang halal, wa ikhlasun niat fi jami'il a'mal, dan apa? Dan ikhlas dalam setiap perbuatan. Nah, maka ketika kita bicara mengikuti Rasulullah, itu ada makna, itu ada simbol, dan di situ ada hukum formal. Nah, bagaimana kita memahaminya? Salah satu contohnya ketika kita bicara riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Riba ini apa? Apakah bertambahnya jumlah uang tadi? Misal saya minjem uang 100 juta. Nah, apakah pertambahan dari 100 juta menjadi 100 juta 500 itu, dan 500-nya itu disebut riba? Nah, itu kalau kita bicara simbol, iya. Tapi kalau bicara hukum makna, no. Apakah nggak lebih riba yang maknanya riba itu menjadi eksploitasi? Apa itu? Ketika tenaga, semisal, ketika tenaga itu tidak dihargai dengan standarnya, apakah ini tidak termasuk riba? Jadi at'afan mudha'afan kan. Jadi riba itu adalah kenaikan yang berlipat-lipat. Nah, apakah uang 100 juta itu ketika digunakan oleh teman kita di sini, mungkin Mas Ali atau yang lain, uang 100 juta ini kalau dibelikan sapi kan dapat 10. Dapat 10, dirawat 1 tahun, masa dengan ada peningkatan 500.000 ini, 500 ini disebut riba? Maka secara mana itu juga perlu dipertanyakan. Jadi cara mengikutinya tidak hanya secara simbol. Termasuk yang saya sering cerita ini. Jadi eksploitasi terhadap tenaga itu juga bagian daripada riba. Termasuk dalam konsep birrul walidain. Ini sering saya sebut itu. Nah, ketika orang tua dia mengeksploitasi anaknya, itu juga bisa diartikan riba. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan tenaga tetangganya, itu adalah 100.000 semisal, atau 80.000. Tetapi karena itu anaknya, maka cukuplah ditakut-takuti, kamu akan ke surga dengan cara ini. Ini lebih riba. Karena apa? Maknanya adalah eksploitasi dan menghilangkan potensi-potensi anaknya tadi dengan cara apa? Dengan pendekatan birrul walidain tadi. Ketika saya menolak, semisal saya menolak untuk ke sawah, di sawahnya orang tua saya, dan saya lebih memilih jualan telur, apakah saya disebut durhaka? Dan saya juga ada tanggung jawab, nah, kan gitu toh. Nah, ini pentingnya. Kenapa Izzuddin bin Abdissalam itu bicara an-nubuwah itu lebih utama dibanding Rasul? Karena apa? Kalau nubuwah itu adalah dia hubungannya dengan Allah langsung, baik sebelum dia menjadi Rasul, sesudah menjadi Rasul, dan ketika dia bahagia dia melakukan apa? Nah, kira-kira itu. Nah, jadi kesimpulannya kita itu diwajibkan untuk mengikuti Rasulullah. Nah, mengikuti harus bersamaan antara makna, simbol, dan legal formal. Legal formal itu hukum. Contoh ketika dalam berpakaian, dalam hal makanan. Masa kalau saya makan nasi dan saya tidak makan kurma, berarti saya tidak mengikuti sunnah Rasul.
Ketika saya lebih memilih berkumis dan tidak memilih berjenggot, masa saya lebih cocok dengan Yahudinya. Maka antara simbol dan makna terhadap sunnah itu juga perlu di ini. Kemudian setiap simbol maknanya harus bisa dilihat dari bentuk, karakter sehingga menjadi bagian bukti kebenaran yang sulit dibantah. Nah, kira-kira itu. Nah, kira-kira itu. Jadi yang sekarang ini adalah kewajiban kita mengikuti Rasulullah dalam makna, dalam simbol dan dalam hukum. Dan ketiga ini harus didekati dengan pendekatan hari ini. Karena kalau kita mengikuti secara simbol saja itu biasanya nanti dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kira-kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang saya sampaikan, yang saya jelaskan itu dari pemikiran saya sendiri. Kalau dari kitabnya mungkin nanti bisa dikaji dengan perspektif teman-teman sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada waktu 8 menit sebelum selesai. Jika ada yang mau sharing, diskusi atau tanya, saya persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya dari penjelasan Mas Mufid, monggo. Ya, boleh sih Mas. Matur nuwun jazakallah Ustaz Solihin. Matur nuwun perawatan. Nggih, izin. Sedikit mawon nggih. Tadi saya mendengar apa namanya dari Ustadz ya, bahagianya Nabi Muhammad SAW itu saat masih hidup ya, itu menerima wahyunya Allah ya tadi. Iya. Nah. Ya, itu diibaratkan seperti itu ya. Tapi Ya. ya ini namanya masih hidup itu di dunia. Kalau enggak ketemu senang, ya ketemu susah nggih. Susah nggih. Nah, tapi kalau sudah di akhirat ya isinya ya cuma senang terus kan ngoten nggih. Kalau masuk surga atau susah terus, kalau masuk neraka kan ngoten toh. Ya. Kalau pengen apa namanya keadaannya kita ingin jelas ya nanti di akhirat statis ngoten. Nah, kalau masih di dunia ya siap-siap dinamis ngoten nggih, berubah-ubah ngoten nggih. Kadang seneng, kadang susah ngoten nggih. Nah, terus tadi juga ada orang yang susah hidupnya lantas menemukan tauhid. Nah, imannya menguat dan kembali tobat lah ya. Ya, ada yang saat diberi senang semakin bersyukur dan semakin juga banyak beramal soleh. Ya, termasuk tadi jenengan ibaratkan apa namanya sedekahnya semakin besar dan sebagainya ya, semakin meningkat lah gitu. Nah, tapi sebaliknya ada juga yang diberi senang malah kufur nikmat, diberi susah tambah kufur. Nah, inilah dunia. Yang ini saya tanyakan apa namanya? Nah, bagi seorang muslim yang benar Ustaz, seperti apa untuk mengikuti sunah-sunah Rasul? Untuk ya, ini kan kita masih hidup di dunia ya, Pak Ustaz ya. Mungkin itu. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo langsung siap. Kalau yang hadisnya Rasulullah itu hadis ke-6 Ustaz di kitab Bad'il Wahyi. Karena Rasulullah iku adwadan nasi. Wa kana adwadu ma yakunu fi Ramadhana hina yalqahu Jibril. Saya baca ini. Saya tidak hafal. Jadi Rasulullah itu adalah lumo-lumone manusia dan wa kana adwadu ma yakunu fi Ramadhana hina yalqahu Jibril. Dan dia paling dermawannya Rasulullah itu ya ketika mendapatkan wahyu waktu itu di bulan Ramadan itu. Nah, ini kalau saya ini. Nah, terus bagaimana Muslim untuk selamat dan bagaimana itu? Nah, kalau saya mengikuti kitabnya Mbah Hasim ini, menurut saya simpel. Yang penting apa? Apa itu? Yang diwajib taat itu. Idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu. Nah, jika Anda dilarang, ada larangannya Rasulullah, maka hindari semua itu. Nah,
ketika diperintahkan terhadap sesuatu, maka lakukan semampunya kita. Nah itu. Nah, kalau kemarin di waktu ngaji tentang surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihah. Nah, wa amilus solihah ini menurut Imam Thohir Ibnu Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, aqdomul a'mali solihah itu bukan kita melakukan membangun masjid, ini yang enggak. Kata Imam Thohir Ibnu Asyur itu apa? Kita bertaubat. Jadi aqdom paling mulianya, paling besarnya perbuatan amal soleh itu apa? Kita mengakui kalau kita punya salah dan kita terus bertaubat di situ. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita selamat, ya yang penting kita iqrarul dzanbi. Kita mengakui punya salah itu. Nah, peristiwa iblis itu kan apa? Yang itu kan karena dia tidak mau mengakui itu. Nah, itu kalau kita mengikuti Imam Ghazali, cara bertaubat itu yang pertama itu bukan kita minta maaf ke orang, tapi istiqrarul dzanbi. Kita mengakui kalau kita salah. Dan itu biasanya susah. Manusia untuk mengakui gitu. Oh, sepurane aku salah. Dan itu tanpa ada apa ya? Tanpa ada dorongan dari atau tekanan dari manapun, tiba-tiba kita merasa salah dan meminta maaf, itu biasanya agak susah itu. Sehingga Imam Ghazali ketika bicara tentang tobat, maka ya istiqrarul dzanbi. Sehingga menurut Imam Thohir Ibnu Asyur, manusia itu ya pahala yang paling besar itu adalah bukan, saya tidak mau mencontohkan dengan ibadah-ibadah ya. Pertama kali pahala yang paling besar untuk manusia itu apa? Umat muslim itu ya bertaubat. Karena memang tempatnya manusia itu untuk salah dan ini. Dan terus kalau bagaimana kita nanti di surga, nanti setelah kita meninggal, seandainya anggap saja saya dan Mas Ali dan yang di sini semua ini adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah. Nah, apakah ini menjamin perlakuan ketaatan kita kepada Allah ini menjamin kita nanti akan husnul khotimah dan kita masuk surga? Kalau kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikatakan Rasulullah, layat huluna al-jannata ahadukum, layat huluna al-jannata bi'amalihi, kalau nggak salah gitu. Layat huluna an-nasa bi'amalihi. Lupa saya hadisnya, nanti tak carikan. Jadi manusia itu tidak bisa masuk surga dengan perbuatannya. Kemudian ketika Rasulullah bicara seperti itu, sahabat tanya, apakah jenengan ngoten Rasul? Oh nggih. Ya termasuk saya. Illa antahum madani Allahu bi rahmatihi wa ridwanihi. Kecuali Allah telah menyelimuti saya dengan rahmatnya dan ridhonya. Kira-kira itu. Jadi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita ta'aluk dengan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat kita dikasih iman. Sebenarnya di situ. Nah, maka selama kita masih ada itu dan kalau salah kita mau mengakui dan bertobat ya tetap terus itu. Kira-kira itu. Ada yang lain? Gitu Mas Mufid, kira-kira jawabannya. Semoga yang saya garis bawahi adalah pokoknya larangannya Rasul itu mutlak ya, nggak boleh dilanggar. Tapi kalau perintahnya ya dikerjakan semampunya, tapi yang wajib tetap nggak boleh dikurangi. Maksudnya kan perintah yang tambahan-tambahan Mas ya. Jadi kalau yang wajib ya wajib kan harus dilakukan. Kalau hadisnya tak bacakan Pak, layat hula ahadukum al jannata bi amalihi. Nah, jadi qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Nah, saya juga tidak bisa masuk surga dengan perbuatan saya. Illa ayyatahu madoni Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah telah mengarungi saya dengan rahmatnya. Kira-kira itu. Hadisnya itu. Soalnya saya tidak hafal.
Itu ada di baju itu ada. Ya, teman-teman, syukron terima Ustaz, kasih. tausiahnya Ustaz. Syukron. Masih ada, tapi waktunya sudah jam 10, sudah malam. Mbak Kis mau tanya? Ngajak udah malam iki piye Ustaz? Sampun akan. Terima kasih teman-teman ya, ngaji Iya. kita malam hari ini. Semoga Mas Ali, terima kasih. Mas Ihsan dari Senori, terima kasih. Mas Nurkolis dan teman-teman, Mbak Husnul, Mas Husnul ini yang hadir. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kita sambung lagi pekan depan. Semoga kita bisa istiqomah sebentar-bentar, jam 1 jam setiap Jumat menyempatkan di tengah kesibukan Jalur lain. untuk bisa ngaji bersama dan diskusi bersama. Semoga ini menjadi bagian dari bentuk ketaatan kita dan Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Itu guys, semuanya terima kasih. Matur suwun. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga semuanya yang hadir sehat, berkah dan sehat selalu, urusannya dimudahkan, segala hal yang dihajatkan juga dimudahkan. Terima kasih semuanya. Amin. Monggo guys semuanya, terima kasih.